Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman, yang mana kisah kali ini adalah kisah Nabi Sulaiman dengan burung Hudhud dan Ratu Bilqis. Untuk mengetahui kisahnya, tonton video ini sampai selesai. Bangsa burung pada zaman Nabi Sulaiman termasuk salah satu unsur tentara kerajaan. Biasanya mereka diminta untuk melakukan tugas tertentu dan melaporkannya secara bergiliran. Adapun tugas Hudhud adalah mencari sumber-sumber air di padang pasir saat pasukan sedang melakukan perjalanan. Dengan kemampuan yang Allah berikan, dia dapat menentukan tempat-tempat yang di dalamnya memiliki kandungan sumber air di bawah bumi. Setelah dia beritahukan, maka pasukan akan menggalinya dan mengeluarkan airnya untuk keperluan mereka. Suatu saat, Nabi Sulaiman alaihissalam membutuhkan burung Hudhud. Setelah mencarinya ke sana kemari, dia tidak dapatkan di tempat seperti biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam marah dengan ketidakhadirannya, maka dia mengancam akan menghukumnya atau bahkan menyembelihnya, kecuali bila burung Hudhud memberikan alasan yang dapat diterima, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama kemudian, Hudhud datang membawa informasi berharga yang belum diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia baru saja datang dari negeri Saba, yang termasuk bagian dari negeri Yaman. Di sana didapatinya sebuah kerajaan besar yang dipimpin seorang ratu bernama Bilqis. Awalnya Bilqis adalah anak seorang raja yang agung di negeri Yaman tersebut. Namun setelah bapaknya meninggal, rakyatnya mengangkatnya sebagai raja. Namun ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sejarahnya setelah bapaknya meninggal, masyarakat mengangkat orang laki-laki lain sebagai raja mereka. Namun setelah diangkat, raja tersebut berlaku zalim sehingga kerusakan merajalela. Maka Bilqis mengatur siasat dengan cara memintanya agar sang raja menikahinya. Raja tersebut bersedia, namun ketika dia akan menggaulinya, Bilqis memberinya minuman khamar, dan ketika dia mabuk, kepalanya dipukul hingga tewas. Setelah itu, rakyatnya mengangkatnya sebagai ratu. Dikisahkan oleh Hudhud bahwa sang ratu tersebut memiliki kerajaan yang sangat besar dan bahwa singgasananya sangat indah, dihiasi emas dan batu permata yang berkilauan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka tidak lama kemudian Hudhud datang, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan ku bawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." Al-Quran Surat An-Naml ayat 22-23. Ternyata informasi dari Hudhud tidak hanya sampai di situ. Dia juga melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa sang ratu dan bangsanya ternyata tidak beriman dan tidak menyembah Allah Ta'ala. Mereka justru menyembah matahari dan menghalangi orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Dalam syariat Rasulullah, tidak dibenarkan menobatkan seorang wanita menjadi pemimpin negara, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Ketika beliau mendengar berita bahwa penduduk Persia menobatkan putri Kisra sebagai pemimpin mereka, maka beliau bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepemimpinan kepada seorang wanita." Hadis riwayat Bukhari.
Laporan yang disampaikan oleh Hudhud langsung ditanggapi oleh Nabi Sulaiman. Namun dia tidak serta-merta mempercayainya sebelum meyakini apakah yang disampaikan oleh Hudhud benar atau dusta. Maka dia perintahkan Hudhud kembali ke negeri Saba untuk menyampaikan secari surat dari Nabi Sulaiman yang mengajak sang ratu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudhud menunaikan tugas dari Nabi Sulaiman dan membawa secari surat untuk Ratu Saba. Sesampainya di sana, surat itu pun dilemparkan di hadapan sang ratu. Setelah itu dia pun kembali. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Al-Quran Surat An-Naml ayat 27-28. Setelah mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis mengumpulkan para menteri dan pembesar di kerajaannya. Lalu dia menyampaikan tentang surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang diterimanya. Surat tersebut diawali dengan basmalah dan isinya adalah seruan untuk tunduk kepada Allah Ta'ala serta masuk berserah diri dalam agamanya. Sebelum memutuskan sikap apa yang akan diambil, Ratu Bilqis ingin mendengar masukan dari orang-orang terdekatnya, karena cara inilah yang biasanya dia lakukan. Para pembesar itu memberikan masukan bahwa seandainya langkah peperangan yang harus diambil, maka mereka telah siap dengan kekuatan dan pengalaman perang yang dimiliki. Akan tetapi mereka menyerahkan keputusan akhir ada di tangan sang ratu. Sang ratu ternyata memiliki pandangan tersendiri. Dia telah memperkirakan bahwa raja pengirim surat ini tidak dapat ditandingi dan dikalahkan. Dan apabila dia menyerang negerinya, pastinya dia dan rakyatnya akan dikalahkan dan akan timbul kerusakan besar. Dan dirinya lah yang akan menanggung beban paling besar. Maka itu, dia mengatur siasat untuk merayu Nabi Sulaiman agar tidak menyerang negerinya dengan mengirimkan berbagai hadiah yang sangat berharga kepadanya, sambil menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusannya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ia Bilqis berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Bilqis berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Al-Quran Surat An-Naml ayat 29-35. Ketika utusan Bilqis datang kepada Nabi Sulaiman dengan membawa berbagai hadiah yang sangat berharga, dia langsung menolaknya karena bukan itu yang dia inginkan. Lagi pula harta yang Allah berikan kepadanya jauh berlipat-lipat lebih banyak dan lebih baik dibanding pemberian mereka. Bahkan Nabi Sulaiman memerintahkan para utusan itu untuk pulang kembali membawa hadiah mereka. Bahkan dia mengancam akan mendatangi negeri mereka dengan bala tentaranya yang tiada tandingannya dan akan mengeluarkan mereka dengan hina.
Ancaman Nabi Sulaiman telah sampai kepada Ratu Bilqis dan rakyatnya. Maka tidak ada jalan lagi bagi mereka kecuali mendengar dan taat kepada keputusan Nabi Sulaiman. Lalu mereka segera menyatakan kesediaannya untuk datang menghadap Nabi Sulaiman dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, Saba, dengan terhina. Dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina-hina." Al-Quran Surat An-Naml ayat 36-37. Ketika Nabi Sulaiman mendengar berita rencana kedatangan Ratu Bilqis beserta pengikutnya, dia segera mengumpulkan para pembantunya termasuk dari kalangan jin. Rupanya Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan dengan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum dia tiba di hadapannya. Maka rencana tersebut dia tawarkan kepada para pembantunya. Awalnya Ifrit, makhluk jin, menyatakan siap mendatangkannya sebelum beliau, Nabi Sulaiman, bangkit dari singgasananya. Diperkirakan waktunya antara pagi hingga siang hari. Dia pun menyatakan bahwa dirinya mampu untuk melakukan hal itu dan akan bersikap amanah terhadap perhiasan berharga yang dia bawa. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Ifrit berkata yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Al-Quran Surat An-Naml ayat 39. Namun berikutnya, ada seseorang yang dikatakan memiliki ilmu dari Alkitab yang siap melakukannya lebih cepat dari itu, yaitu dalam sekejap mata. Pendapat yang terkenal mengatakan bahwa orang itu bernama Al-Shif bin Barkhina, anak dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dalam sekejap mata, singgasana Ratu Bilqis yang asalnya berada di negeri Yaman sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman yang berada di Baitul Maqdis. Menyaksikan hal tersebut, Nabi Sulaiman menyatakan bahwa semua itu adalah karunia Tuhannya sebagai ujian kepadanya apakah dirinya bersyukur atau kufur. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya." Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar singgasananya tersebut disamarkan dengan merubah perhiasannya untuk menguji kecerdasannya, apakah dia mengenalnya atau tidak. Maka ketika Ratu Bilqis datang, dia langsung ditanya tentang singgasana yang telah berada di hadapannya. Apakah serupa dengan singgasana yang dia miliki? Sang ratu hanya berkata bahwa singgasana tersebut seakan-akan singgasana miliknya. Sang ratu tidak memperkirakan sama sekali bahwa singgasana itu adalah miliknya, karena dia belum tahu bahwa ada seseorang yang dapat melakukan perbuatan yang sangat ajaib tersebut, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan ketika Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku." Al-Quran Surat An-Naml ayat 42. Sementara itu, Nabi Sulaiman alaihissalam sebelumnya telah memerintahkan untuk membangun istana yang terbuat dari kaca yang diisi air. Kemudian dia memerintahkan Ratu Bilqis untuk masuk sedangkan dia duduk di atas dipannya.
Ketika Ratu Bilqis memasukinya, dia mengira bahwa di depannya ada kolam air. Maka secara refleks dia mengangkat gaun dari betisnya agar tidak terkena air tersebut. Lalu Nabi Sulaiman memberitahukannya bahwa yang ada di depannya hanyalah bangunan yang terbuat dari kaca yang licin. Saat itulah hidayah Allah turun kepada Ratu Bilqis. Sekejap kemudian dia menyatakan dirinya berserah diri kepada Allah, sang penguasa alam, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bilqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat dolim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat 44. Setelah itu Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis, namun dia mengembalikannya ke negeri Yaman, serta tetap memberikannya kedudukan ratu di sana. Beliau mengunjunginya setiap bulan 1 kali dan menetap di sana selama 3 hari, serta memerintahkan para jin untuk membangun istana di sana. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.